Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Cupapi. Mana yang ini hal remeh Dengar ya, buktinya kalau ini bukan remeh temeh, ini tertulis dalam kitab suci kamu. Kalau ini tidak, ini remeh temeh, maka ini tidak. Kalau ala bohong, lu nggak pernah jadi muslim, lu jangan bohong. Jadi kalau kamu bilang ini remeh temeh, maka ini tidak mungkin termasuk di dalam kitab suci. Karena saking ini tidak remeh temeh, maka tertulis dalam kitab suci. Maksud lu kalau ini remeh temeh berarti kitab suci lu memuat sesuatu yang remeh temeh. Untuk ayat ini ada di lu ayat bilang ini remeh temeh. Berarti ayat ini ayat yang remeh temeh. Berarti Paulus mengajarkan sesuatu yang remeh temeh. Udah capek-capek untuk di ayat ini apa makruh ini? Oh ya, berarti kamu akui ya. Bentar Bang Nugel, bentar. Berarti kamu mengakui ya? Enggak, kamu mengakui ya? Enggak, kamu mengakui satu, bahwa Kristen itu melanggar aturannya sendiri. Itu beda bahasa. Itulah kelebihan kalian. Gitu. Loh, ini aturan Kristen enggak sih? Untuk enggak, saya tanya, ini aturan Kristen enggak? Perempuan Kristen hendaklah berdiam diri dan jangan mengajar. Untuk di ayat ini saya anggap itu hal yang tidak terlalu prioritas. Ayat ini untuk siapa? Tunggu, ayat ini untuk siapa? Untuk perempuan Kristen yang mengajar. Nah, berarti ini ajaran untuk perempuan Kristen. Tetapi kebanyakan sekarang perempuan Kristen mengajar. Artinya perempuan Kristen mengingkari ajarannya. Itu kalau kita ambil dari sejarah negara kita ya, nggak usah ke negara-negara lain. Emansipasi wanita adalah awal daripada perempuan-perempuan melanggar aturan-aturan. Kamu mau menyamakan aturan Tuhan dengan aturan pemerintah, berarti kamu mau menyamakan aturan Tuhan dengan aturan manusia. Emansipasi. Jadi era Kartini itu dia ini kan iya, itu progres yang berjalan. Ya, pertanyaan saya, ini aturan dalam Bible ini kedudukannya apa di mata kalian sebagai Kristen? Itu sejarah pada saat Paulus tersebut. Gitu. Nah, itu pengajaran enggak? Saya tanya, ini pengajaran enggak? Nah, berarti ya, Paulus mengajarkan ajaran Paulus hanya berlaku sampai kapan? Yang lebih bagus yang bisa menjalankan perintah tersebut. Akan tetapi kan saya berarti ajaran Paulus hanya untuk yang menjalankan saja. Jadi kalau yang tidak mau menjalankan ajaran Paulus enggak apa-apa gitu ya, teman-teman ya. Di ayat ini saya anggap bukan prioritas. Sesuai selera. Kalau ajarannya bagus dijalankan, kalau nggak bisa jalankan ya enggak apa-apa. Sekarang kita balik boleh atau masih mau fokus di sini dulu? Kamu mau balik apa? Baca Al-Quran aja kamu nggak bisa kok. Senjatanya itu cuma bisa mengambil. Karena di sini ketahuan bahwa kamu pendusta. Debat ya, timbal balik apa? Ilmu apa yang kamu bisa gunakan untuk membahas Al-Quran? Bacanya aja kamu nggak ngerti loh. Senjata itu penting kita dalam berargumentasi. Jangan mau dibodohin lagi. Ini udah tahun berapa kok? Kalau kita bicara tentang kebodohan, ya oke, baik. Nggak tamat-tamat. Oke. Kalau begini. Apakah kalau kita bicara kebodohan, nah ya ini jadi kita tuh kalau fair ya, kalau bicara itu pakai dalil, jangan pakai asumsi liar. Nah, siapakah yang menjadi bodoh? Asumsi itu pendapat ya, saya. Kamu dari tadi bicara pakai pendapat kamu yang tidak diverifikasi. Pendapat saya, ayat ini tidak terlalu prioritas lah. Berarti ayat tidak penting ya. Itu dilanggar perempuan-perempuan Kristen. Ya saya rasa tetap nggak apa-apa. Bukan ini. Di setiap ayat itu bukan di. Berarti begini. Berarti ayat kitab suci, di dalam kitab suci teman-teman Kristen kalau dilanggar itu tidak apa-apa. Bentar Bang Nugel, bentar. Berarti teman-teman itu bahasanya bentar. Berarti menurut si Cupapi ajaran di dalam yang kitab ini tidak penting teman-teman. Mau dilanggar juga nggak apa-apa karena ajarannya tidak penting. Ayat ini. Iya, ayat ini kan ini ayat kitab suci kamu. Lah, jangan diglobalkan. Kamu suka mempelintir bahasa. Loh, ini kitab suci bukan? Jangan diglobalkan. Enggak, saya tanya, ini kitab suci bukan? Kamu nggak mau. Apa ini global? Saya tanya, ini kitab suci bukan?
di ayat ini. Nah, oke. Kalau ayat ini, bagaimana dengan ayat ini? Nah, kita lihat ya. Kita lihat teman-teman ya. Jadi kita lihat perempuan dalam Kristen itu seperti apa sih kedudukannya ya. Kalau teman-teman mau lihat, dia bilang mungkin dia pikir cuman ayat ini saja yang mengatur tentang perempuan, tapi kalau kita tunjukkan lagi bahwa di dalam kitabnya itu banyak Kita sekali. balik ya, dua pihak ya. Silakan. Saya menunggu ayat-ayat yang Tapi tadi kok nggak apple to dibuka? apple. Kan gitu. Lah kamu aja nggak bisa baca. Tak kira kamu Ya, ngapain bilangnya kita murtadin. Berarti kamu Bodoh bohong. sekali ya, udah tahun segini masih fokus. Oh, yang bodoh tuh begini Makanya loh. nggak ada yang Kalau tamat mau gitu. bodoh tuh Makanya sampai pakai sekarang Nabi dalil. Muhammad Jangan masih gantung, Pak. belum naik ke surga karena umatnya itu. Lah, siapa yang Terlalu lihat Yesus ke surga? pasti. Emang yang lihat Yesus ke surga siapa? Oh, banyak saksi cuy. Oh, berarti saksi. ada Saya yang sudah lihat baca Yesus naik ke sekarang. surga. Siapa Ada. nama orangnya? Coba. Ada. Semua murid Yesus itu menyaksikan. Oke. tersebut. Oke, Yesus naik dengan kelaminnya, dengan badannya, dengan tangannya sak badan-badan, berarti ada yang lihat gitu. Berarti di Ya. surga kalian tuh pakai badan gitu. Lah, jadi kan Yesus itu kan berwujud manusia. Jadi dia naik ke surga, dia seolah-olah terbang gitu ya, memang ada. Kamu kena pelanggaran karena kamu sering berkata seperti yang diajarkan Tuhanmu sama Rasulmu, Loh, yaitu berkata ini- BODOH. ini- Loh, kamu Kalian kena pelanggaran biasa kok. begini. Loh, Saya kamu kena lapor, pelanggaran kok. Saya tidak ada ngomong jorok loh. Ada Emang ajaran senjata Kristen kan kalian mengajarkan gitu. untuk ajaran Kristen mengajarkan untuk sering berkata BODOH. Enggak. Ada. Ini dalilnya ada nih. Nih, ada dalilnya nih. Nih, ini apa itu? Tuh dalilnya. Tuh. Turun Ini apa orangnya, Adek. mentah? Enggak, dia di Bennett nih, dia kena pelanggaran ini data. Dia kena pelanggaran ya, ini aku tunjukin. Ya, karena kamu keseringan berbicara seperti itu. Kata-kata BODOH itu diajarkan dalam kitabmu, kata-kata pesunggul itu banyak. Tuh, ya. Dia tuh di Bennett. Udah jaga intonasi. Oh, nanti stupid, kena banyak pelanggaran lagi. nggak ya? Udahlah, Stupid. ini aja apa ya kata yang lebih tepat ya? Kata Minus Ulul. akal. botol jahil murokat. Nah itu tuh, kami jahil murokat oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Nah tuh yang bilang itu kan mereka itu kan banyak kata-kata seperti itu banyak. Main report, enggak, orang kayak lu nggak perlu di report. TikTok sendiri yang enggan sama lu. TikTok aja males lihat lu, apalagi gue. Pertama ya, kekoplakan kamu itu nggak bisa membedakan antara bahasa Indonesia bahwa aku tidak mengizinkan itu sama dengan artinya dilarang. Ya, kamu nggak paham bahasa Indonesia, berarti gimana pantesan kamu itu murtad? Karena nggak ngerti bahasa Indonesia aja, nggak ngerti itu. Coba apa kata aku tidak mengizinkan itu sama dengan apa? Ayo, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Apakah artinya mengizinkan? Aku tidak hendaklah, dia bilang hendaklah. Apa itu? Aku tidak hendaklah, bacalah bener-bener itu. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Gitu aja Itu kan kamu. bukan kata Allah, itu kata si Paulus. Berarti Paulus itu salah. Kata Allah. Berarti Paulus itu ngada-ngada. Loh, itu kan dia bilang hendaklah. Oke, kita Hendaklah yang di mau mana boleh hendaklah? kita Aku Itu tidak hendak. mengizinkan perempuan mengajar dan Hendaklah juga ia tidak berdiam mengizinkan. diri. Mana hendaklah ini? Kok Itu yang di ada? atas kamu baca, yang saya tanda itu loh. Ya, di bawah itu bukanlah hendaklah ia berdiam diri. Hei, kamu baca di ayat 12-nya. Hei. Ya itu ayat 12 juga, hendaklah ia berdiam diri. Yang namanya kehendak. Nah, ngerti kan bahasa kehendak, hendaklah. Mana ini? Kamu fokus baca di ayat 12. Coba kamu baca 12. Ya, itu Hendaklah. ayat 12 bawah, walah pakai kacamata. Baca. Ya baca ayat 12-nya baca. Hendaklah ia berdiam diri. Artinya kehendak si Paulus, aku nggak ngizinin kau ngajar. Iya baca dulu, jangan Apa langsung di bawah memerintah bacanya, baca laki-lakimu? dari atas dulu, baca dari atas dulu. Ya kan itu Kenapa kok kubaca. kitabnya Bahasa sendiri sekarang. kok dipotong-potong gitu loh? Kok nggak aku menghargai? tidak mengizinkan Perempuan. perempuan kamu mengajar. Nah kan kata itu. Paulus, bukan kata Allah. Jadi Ya berarti kata Paulus ini tidak mewakili kata Allah. laki-laki. Enggak, berarti kata Paulus tidak mewakili kata Allah. Kristen itu bukan berfokus di Paulus, udah. Kristen itu Oh. berfokus di kata-kata Yesus. Di mana Itu- Yesus itu prioritas memerintahkan, kan? ya, di mana Yesus Tidak membolehkan ada. perempuan mengajar? Enggak ada kan? Tidak ada masalah Ya ngajar sudah. Di Muslim pun Mm-mm. tidak ada, Mbak. Ayat yang ini kan perempuan harus mengajar, tidak ada kan? Enggak ada diwajibkan sudah. mengajar, enggak ada, tapi dibolehkan. Karena Itulah Sayyidah kalian Aisyah adalah seorang memelintir. pengajar. Itulah kalian memelintir, kalian fokus ke
Kok memelintir? Paulus, Coba ajaran memelintir Paulus. itu artinya Kristen menambah-nambahi, itu. mengurang-ngurangi, mendistorsi. Sementara saya membacakan kata Paulus, aku tidak mengizinkan perempuan Bukan, mengajar, maksud kata saya, Paulus. teman-teman Muslim sering bilang, "Oh, ajaran Paulus, ajaran Paulus." Lah, Itu. pertanyaan Dibilang Kristen itu saya, fokus ke lebih Yesus. banyak mana perkataan surat-surat Yesus daripada pertanyaan saya, Itu lebih banyak ajarannya mana? suci, Ada nggak tidak Injil Yesus? duniawi. Kalau memang kamu Kenapa? tidak mengakui kalau kamu bukan ajaran Paulus, mana Injil Yesus? Sementara surat-surat Paulus lebih banyak ketimbang Injil Yesus, nggak ada. Yang ada Injil Matius yang dibuat Lukas. Nah, surat-surat Paulus lebih banyak. Wajar kalau kalian dikatakan mengikuti ajaran Paulus, karena hanya Paulus yang membatalkan hukum Taurat, sementara Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Nah, kalian Kristen ikut siapa? Ikut Paulus atau ikut Yesus? Nah, di situ kalian salah tanggap. Jadi di Kristen, kami itu masih memakai perjanjian lama dan perjanjian baru. Artinya Kamu pakai perjanjian lama? kami Alkitab kami masih ada perjanjian lama, Oh, perjanjian kalau baru. begitu nggak, kamu masih pakai nggak hukum perjanjian lama? Loh, itu fakta sejarah. Saya tanya, hukumnya kamu pakai nggak? Pakai. Yang Oh, mana berarti satu? berarti kalau ada Yang perempuan yang satu. tidak perawan lagi dirajam sampai mati berarti? Yang dirajam sampai mati. Itu kan Iya. Muslim yang biasa main cambuk kan. Di kitab kamu nggak tahu Rajam, kalau kamu ada. nggak pernah Oh, baca. nih, makanya belum baca dia ya nih. Ini aku tunjukin dalilnya ya. Kamu bilang Alkitab tadi kamu kami pegang itu perjanjian masih lama ya. pakai perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya, pengaturan ini, daripada bentar-bentar. Yesus itu Mm-mm. untuk penggenapan di Ya. penggenapan Berarti perjanjian kamu masih lama. mengikuti perjanjian lama ya? Debat kusir ini. Masih memakai, tetapi kan itu udah Iya. Ya udah, oke. Perjanjian Kalau lama. begitu, kamu masih diajarkan untuk merajam istri-istri yang tidak perawan di malam pertama. itu kisahnya Diantar ya. siapa? Oke, di kitab kamu loh. Bentar nih, Ulangan pasal 22. Ini bentar dulu dong. Saya lagi kalau saya lagi niatin dalil, kamu sabar. Saya lagi nunjukin dalilnya dulu. Bersabar gitu. Kamu kan bilang ini Muslim, nggak ada orang Islam pakai Ulangan 22 pasal 23 tuh nggak ada. Ya, ini kita lihat nih ya. Kita tunjukkan bahwa ajaran kamu yang masih kamu pegang itu, Tuhannya kamu itu di perjanjian lama mengajarkan ajaran yang sangat keras dan ajaran yang tidak bermoral. Yesus itu datang di perjanjian baru loh. Iya, kemana Yesus perjanjian lama? Nggak ada berarti. Berarti Tuhan di perjanjian lama bukan Yesus. Gini, karena banyak Baca, ibaratnya baca. Coba dibaca kesalahan dulu yang tuh, dilakukan Cepapi. manusia pada zaman Nggak, perjanjian itu lama, baca dulu tuh, sehingga Cepapi. lihat, wah ini udah gak benar, udah banyak berhala. Yesus turun lah. Iya, walaupun turunnya telat, tapi saya mau Firman tanya nih. Allah itu diturunkan Cupapi baca itu. manusia-manusia ini supaya Aduh, jangan makin Cupapi baca dulu itu. Ulangan pasal 22 nomor 23 24. Jika seorang laki-laki bertemu dengan seorang perawan di kota, seorang gadis yang telah bertunangan dengan laki-laki lain dan tidur dengannya, bawalah keduanya ke gerbang kota dan lempari dengan batu sampai mati. Gadis itu karena dia tidak berteriak minta tolong di kota, dan pria itu karena dia memperkosanya, melanggar tunangannya tetangganya. Kami harus membersihkan kejahatan di antara kamu. Ajaran Kristen begini nih. Nah, itu masih rajam ya. gini. Bentar. Itu adalah hukum yang berlaku pada masa itu, gitu ya. Yang pertama, Ya. hukum yang berlaku pada masa itu. Nah, jadi itu dia tadi. Karena Tapi yang memberikan itu hukuman itu kan Tuhan kan, Yesus kan? tuh makanya baca ayat jangan sebelah-sebelah. Enggak, Jangan yang ngasih itu sedikit-sedikit siapa? dulu. Yesus atau siapa? Lihat sebelum ayat sebelumnya, itulah perlunya baca kitab secara Ya lengkap. silakan kamu yang bacain dong. Masa kamu Tuh, ngerti makanya nggak? Kamu yang buka kitab. Loh, saya yang suruh rek. kalau kamu mau nyuruh Gini saya ya, baca setiap dari kitab Kejadian ayat- sampai Wahyu, nggak ada setiap satu ayat itu ada pendeta. historisnya. Ya udah, Ada ini yang kasih sejarah hukuman kejadian seperti ini siapa? sebelumnya, ada paskanya. Iya, kalau Kalau ini mau yang tahu, ngasih lihat ayat yang ngasih hukum sebelumnya. siapa? Alkitab simpel loh. Iya, Lihat jelasin ayat aja. Ini sebelumnya yang akan ngasih tahu. Itu siapa? hukuman ini siapa? Siapa yang ngasih Lihat hukuman ayat ini? sebelumnya biar tahu gitu. Ya bacalah ya sebelumnya. Kamu nggak Nah. punya Bible. Kamu perlu donasi Bible. Walah, kayak gitu bahasanya. Kita Lah iya, objektif. kalau kamu Baca punya aja. Bible, bacakan. Nah, Ulangan pasal 22 ayat 13 ini lebih parah lagi ya, guys. Mari kita baca teman-teman ya. Ulangan pasal Buka semua. 22. Balikin nggak mau. Lah kamu kan bisa baca. Kamu kan punya Bible. Masa kamu nggak ngerti, katanya kamu Kristen sekarang. Nah, Itulah hebatnya kalian. Hmm. Apa sih udah biasa gitu. Makanya kalau soal Alah. ayat-ayat Nah, nih. Kalau perempuan itu menjadi ini hukum perkawinan ya. Enggak, kamu tuh dalam kitab kamu itu gunanya Bible sebenarnya apa sih? Enggak, aku tanya, gunanya Bible sebenarnya apa? Ya, gunanya kitab perjanjian lama ini apa? Katanya kamu pegang hukum perjanjian lama. Ini masih pakai Itu gunanya apa? Nah, ini kamu baca ini nih. untuk Ya. tidak menghilangkan sejarah.
Iya, jadi ini dijalankan kan? Ini baca ini, apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Tuh, keperawanannya dilihatin tuh kepada tua-tua tuh. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci padanya. Dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda perawan. Nah, kita lanjut ayatnya ya. Nah, jadi kamu mintakan satu perikop kan? Aku mulai dari bawah. Nah, ya. Kita dulu. Enggak. Baca dulu. Kenapa? Kenapa nggak mau baca? Kenapa? Kenapa nggak mau membaca ayat kitab sucimu? Ya, masalahnya pada waktu itu Tuhan yang berikan hukum atau siapa? Itu dari sejarah dulu itu memang udah jelas gitu. Ada sejarah, ada cerita-cerita sejarah yang teman-teman itu belum seberapa ya. Ya, ini memang fakta. Ini memang fakta. Nah, yang ini yang nah kita baca ya. Dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu, tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota itu. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki ini, menghajar dia, mendenda dia 100 shikal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar di depan rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Bayangkan ya, kalau si laki-laki itu dihukumnya cuma sedikit, tapi kalau perempuan yang tidak perawan dihukum sampai mati. Kisah dari seseorang gitu yang sudah terjadi. Jadi kalau zaman dulu itu hukum perintah adat, siapa yang hukum seperti adat manusia itu. Oh, jadi ini hukum perkawinan dalam tunggu. Berarti ini hukum adat ini. Berarti ini hukum adat. Tuh, hukum ya, berarti ini tertulisnya hukum perkawinan. Tengok. Manusia dulu sebelum berarti ini bukan firman Tuhan. Itu hukum manusia, hukum adat. Oh, berarti di perjanjian lama ini hukum perbuatan manusia. Oh, iya, kami baru tahu. Hukum-hukum yang diperjanjian. Katanya tadi pakai. Katanya tadi pakai perjanjian lama supaya tidak menghilangkan sejarah. Beda. Dan kamu berarti enggak, tunggu. Aku mau konfirmasi. Iya, enggak. Saya mau konfirmasi. Berarti hukum perjanjian lama itu buatan manusia ya? Buatan manusia berarti. Itu pada masa itu sebelum enggak, itu buatan manusia gitu kan. Bagaimana kalau ada Tuhan yang memerintahkan untuk bersundal gimana? Itu buatan manusia yang dia bukan hukum ini loh, aturan. Ayat yang saya tanya, jangan lari-lari kemana-mana. Enggak, saya mau tanya, ini memerintahkan untuk memerintah. Cupapi dengar dulu, Cupapi. Minimal kamu denger lah, kalau kamu nggak ngerti apa-apa jangan banyak bicara. Saya ngerti soalnya. Pertanyaan saya, ini hukum merajam ini, yang ngasih tahu siapa? Pemikiran kalian, karena kalian sudah di enggak, saya tanya, katanya kamu murtadin. Saya tanya, ini yang menyuruh rajam sampai mati ini siapa? Tuhan atau masyarakat? Loh, itu kitab Ulangan itu yang menginikan siapa? Itu Musa. Nah, maka kamu mau ngakui ini aturan dari Tuhan atau aturan dari manusia? Saya kurang mempelajari lah, karena saya juga. Ya udah, kalau kamu nggak ngerti apa-apa jangan banyak bicara. Dari tadi tuh kamu banyak bicara, padahal kamu ternyata tidak mengerti, Cupapi. Kan kamu bertanya dan saya setelah saya baca. Kamu nggak ngerti. Nah, ini contohnya satu lagi nih. Sekarang bagaimana dengan ini, Cupapi? Cupapi, coba enggak? Kalau gini coba gimana? Ini Tuhan yang perintahkan loh. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Nih disuruh memperanakan anak sundal. Ini Tuhan yang perintahkan ini. Gimana ini? Nah, inilah kalau di kalian ada yang namanya istilahnya Muhammad itu katanya nikahi janda untuk menyelamatkan. Nah, kalau menurut saya yang paling betul itu ya ini, kalau mau janda dengan pesundal beda. Ya beda lah. Kalau pesundal itu wanita yang pekerjaannya adalah menjual diri, kemudian menghasilkan anak-anak hasil sundal. Anak hasil sundal itu anak hubungan, di mana hubungan itu bukan pernikahan tapi persundalan. Kalau janda jangan, memangnya janda itu persundal. Ini gimana sih ini orang? Pantesan kamu murtad, ya Allah, ternyata. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan.
Nggak, saya tanya dulu, ini Tuhan yang suruh nggak? Belajarkan ke logika akal sehat daripada Logika akal sehat mana? Di mana Tuhan memerintahkan untuk melakukan persundalan? Coba, Tuhan suruh berzina loh. Akan tetapi nikahilah wanita yang hina itu, angkat. Ya, aja. kamu Itu baca bukan dong, jangan angkat mempelintir. derajat. Hasilkan anak-anak sundal. Anak-anak sundal itu anak-anak apa coba? Kalau anak dia menikah, maka nggak mungkin nama anaknya anak sundal. Nah, karena dia menikah dengan pesundal, bukan hasilkanlah. iya Di Pak, sini, sama saya aja. beda. Peranakanlah anak-anak sundal. Kalau dia hasil pernikahan, maka anak-anak itu Dia tidak punya bisa anak. disebut anak sundal. Dia punya anak, ya udah jadiin anak kita. Bukan Ya masa gini ya, bapakmu apa, ibumu apa? Ibunya adalah WTS. Maka ketika melahirkan anak, maka anaknya adalah WTS. Masa begitu? Lebih ke buka gitu logika. Jangan Saya tanya sama Jadi kamu. itu pun Saya enggak, peranakan tunggu dulu. adalah Anak sundal itu maksudnya apa coba? hasilkan Anak sundal anak itu itu. ketika iya, anak sundal itu artinya apa? Nah, di situ nih saja sudah. Anak sundal artinya apa coba? Ya itu tadi kamu bilang yang Apa? mana tidak inilah kan tidak salah, haram lah bahasa. Lah ya sudah, kalau begitu Tuhan menyuruh berzina. Bukan menyuruh berzina. Peranakan. Lah tadi kamu Kan sudah kamu bilang. mengakui bahwa Kamu- anak kamu sundal tadi itu bilang. anak sundal itu anak-anak yang tidak dihasilkan dari hubungan yang dibenarkan Ya udah, Tuhan. jadi karena Berarti Tuhan angkatlah memerintahkan itu. Hosea untuk berzina. Angkatlah, bukan berzina, jangan fokus ke kita bukan Loh, bukan fokus ke sekarang saya kayak tanya anak anak sundal itu enggak anak di mana? Di mana Nabi Muhammad berzina di mana? Tunjukkan Oh. datanya. bukan soal zinanya. Jadi gini, dia mengajarkan Mana di sini angkatlah. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirman ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Menghasilkan anak-anak sundal loh. bukan menghasilkan. Beda Lah bahasa. itu Peranakan. peranakanlah. Berarti kalau peranakan itu ada hubungan kan? Nah, hubungan intim ini dilakukan dengan cara iya. Contohnya anak ini si wanita Hmm. Sunda ini punya anak di sini 2, 3 di sini total ada 5 gitu. Ya udah kan disuruh nikahi supaya resmi sah gitu. Jadi dia tidak Loh, jadi wanita Sunda kalau lagi. seandainya dia nikah sah, Bukan berarti kamu. anaknya masih bisa dikatakan sundal nggak? Ya anak-anak Arab itu diangkat. Lah, kalau dia menikah baik-baik, anaknya disebut anak sundal. Tuhan Oh, macam apa ini? peranakanlah, bukannya artinya hasilkanlah anak dari Peranakanlah itu oke. Oh gitu. Peranakan artinya apa? Itulah. Oh nih peranakan nih ya, kita kasih ke BBI ya teman-teman. Nah ini ya, memperanakkan artinya apa teman-teman? Nah ini dia nih, memperanakkan aja kamu nggak ngerti bahasa Arab, jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti. Nih ya, memperanakkan itu artinya apa? Nih ini. Nah ini kamu itu orang ternyata bahasa Indonesia aja kamu sering nyasar, bahasa Indonesia aja kamu pelintir lu. Gitu. Nah nih memperanakkan menurut KBBI, memperanakkan. Nah ini memperanakkan adalah melahirkan ya, Nah, melahirkan. Nah menganggap sebagai Hmm. anak itu saya bilang tadi. Ya. Maksud dari ayat itu adalah anggap dia. oh berarti pesundal dijadikan anak gitu. Loh, kok pesundal dijadikan anak? Jangan nikahi si pesundal. Lah, terus? ini. Anak-anak sundal Angkat, nikahi atau dijadikan anak? menganggap sebagai anak itu yang saya bilang. Di mana tadi. di situ Makanya tafsirannya? Di mana ini kan ada makna pertama adalah memperanakkan, melahirkan. Nah, ini makna pertama, menganggap sebagai anak, membungakan uang. Nah, memperanakkan. Nah, ini makna pertama. Di mana ya, di mana tafsirannya para scholar Kristen mengatakan Hosea itu mengangkat anak-anak sundal. Itu siapa yang mentafsirkan seperti itu? Loh, siapa yang mentafsirkan? Itu Ya bukan siapa? berarti Kamu ayat. sendiri. Peranakan Nah, lah. kamu sendiri. Loh, kawinilah perempuan-perempuan sundal, lalu peranakanlah anak-anak sundal. Ya udah, anak-anak yang Ya udah udah. dari hasil dia menyundal itu kan ada nomor 2 anggap. Anak hasil sundal itu anak hasil hubungan haram atau anak hasil hubungan halal? Haram. Nah, berarti Tuhan kamu juru Ya, Hosea melakukan Muhammad hubungan lah, haram. hasil hubungan haram Abraham. Oke. Ya, mana dalilnya kalau Nabi Muhammad hasil hubungan haram? Tunjukkan dalilnya. Kalau enggak kau fitnah kau. Oke, tunggu ya. Mana? Tunjukkan dalilnya. Nabi Muhammad hasil anak haram. Kurang Karena ajar kau pemfitnah. Sahnya Abraham siapa? Saya tanya. Justru Yesus yang keturunan pejina. Kau tahu enggak? Pembantunya. Oh ya, Itu oke. adalah Kau tuduh Yesus Abraham berzina ya. Berarti kau bilang Abraham berzina berarti ya. Oke, nih kita kasih data. Menurutmu Abraham berzina ya? Pembantunya lah yang Oke.
Kau tahu nggak Yakub itu menikahi Jangan dua lah, budaknya dan keturunannya Bani Israel. Nah sekarang kutanya sama mu, tahu kau Yehuda? Yesus itu silsilahnya sampai ke Daud ya. Yehuda itu meniduri menantunya Nah. yang belum bercerai dengan menantu yang sah ya, lalu menghasilkan Mana anak-anak hasil zina. Mana Oh ada, oke bagus Ayat. ini ya. Kutunjukkan dulu sama mu kalau Hagar itu bukan Ayat soal- berzina. ya. Bentar, Itu nggak bentar apa-apa. kita satu-satu. Kalau Nah saya bagus disuruh ini. kasih ayat saya kasih, cuman nggak bisa kan di sini. Alah banyak cerita kau dari tadi nggak tahu Banyak apa-apa. cerita orang disuruh Ini. bukan nggak maaf. Mana lah. Apa? Bukan. Empat kali bohongmu. Kristen aja dari lahir. Nah kita teman-teman ya, kita teman-teman kita bisa tahu kualitas murtadin itu seperti apa nih. Iya, saya dulu bodoh, saya mulai pintar sekarang. Lah buktinya sekarang kamu nggak membedakan antara memperanakkan Saya aja tidak dengan mengangkat bisa. anak aja kau nggak ngerti. Nah Kamu nanya saya itu dan saya kasih setelah kamu buka Alah. KBBI, itu betul ada yang saya bilang kan, anggap sebagai ya mana di situ penerjemahannya bahwa Mana? pertama dia disuruh beristri dengan pesundal, baru setelah beristri dihasilkan anak sundal. Tidak korelasi kalau dia mengangkat anak. Ya mana Anak-anak mana yang udah penjelasannya? dilahirin dia, anak-anak sundal ini anggap sebagai anak, angkatlah derajatnya. Itu Anak baru yang sudah angkat dilahirkan para derajat. pesundal, dia disuruh mengawini pesundal. Anak lahir hasilkan hasil peranakan anak-anak sundal. Itu kan, Kok nggak loh, ngerti? buka KBBI tadi kan ada 3 pengertian. Jangan. Nah, fokus pengertian yang kedua itu siapa yang menjelaskan? Coba di ayat Anggap ini sebagai konteksnya siapa yang anak. menjelaskan? Loh, Ya. terus sejarahnya pasti ada itu. Ya mana? Tunjukkanlah kok. Berarti kau yang Mana? lebih mengerti kan? Ya kamu yang buka kitabnya, buka terus lah. Loh, Loh, kau yang menjelaskan kok kan kau yang Kristen. Loh, kamu kan nanya. Ya udah aku nanya kau yang jawab kan. Maka dari mana Kecuali penjawabanmu hasil itu dapat dari mana? Dari pesundal itu baru. Peranakanlah anak-anak sundal ya. Peranakan Pertama kan disuruh ada tadi. disuruh Hmm. kawinilah Aja tuh. pesundal. Nah, nih. Nah, Oke, iya, ayatnya gini ya. Kita ulang ya nih ayatnya. Nih, ayatnya itu begini bunyinya. Ya, nih. Bukan saya bilang saya udah pintar. Nah, tetapi ini mulai. ayatnya teman-teman ya. Nah, teman-teman ya. Dia ngaku murtadin teman-teman. Ternyata Ya, betul. dia tadi bahkan mengatakan bahwa ajaran Paulus itu ajaran yang tidak penting kata dia kan. Di ayat itu saya tidak terlalu mempermasalahkan itu mengenai Lah kan memang ada. nggak penting menurutmu toh. Nah, ini teman-teman ya. Ketika Tuhanmu Loh, saya bilang ayat itu kok ayat Paulus tadi nggak penting menurutmu? Kan di sini ditulis ketika Tuhan. itu Lah, kalau begitu ayat Paulus semuanya tidak penting dong, kan betul. Nah, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah. Nah, ini kawin ini korelasinya dengan peranakanlah, karena ketika kawin pasti akhirnya beranak. Nggak ada di sini angkatlah anak-anak sundal. Kalau memang begitu berarti Tuhanmu menyuruh mengangkat anak dari anak-anak sundal gitu. Nah, wanita sundal ini kan artinya wanita yang belum kawin atau menikah kan. Sejak kapan wanita sundal disebut dengan wanita yang belum kawin dan belum menikah? Wanita sundal ada PSK. Loh, kawinilah artinya Berarti kan kau bilang ketika perempuan belum dinikahi perempuan sundal, mati waktu Maria ibunya Yesus belum dikawini berarti perempuan sundal dia. Apa ini orang ini nih? Kau bilang Tapi kau bilang perempuan sundal itu perempuan yang belum kawin. Nah, berarti Maria sebelum dikawini berarti perempuan sundal menurut argumenmu. bukan perempuan sundal kan PSK, ya kan? Lah iya, berarti Tuhanmu memerintahkan Hosea menikahi perempuan PSK dengan menghasilkan memperanakan anak-anak sundal. Supaya dia kembali ke jalan yang benar. Ya intinya mana ada di situ perintah itu karena hukuman karena mereka salah bersundal. Mana ada di situ supaya mereka berbalik menjadi lebih baik? Tidak ada, justru itu hukuman dari Tuhan. Karena mereka bersundal. Oh iya, ya, dengan dia tidak ada di situ Tuhan menginginkan dia menjadi lebih baik. Justru karena perkawinan itu terlahirlah anak-anak sundal. Enggak, artinya Hosea dengan dia bersundal. Diperintahkan berzina dengan Tuhan. Tuhan memerintahkan Hosea berzina. Bukan berzina loh. Artinya kawin. Berzina Jadi tuh jadi istrimu. Nah, ketika Itulah Sarai, yang sekitar betul. Hagar dikawini sama Abraham, kenapa kau bilang berzina? Anak sundal kan, anak sebelum mereka Nah, dikawin. sementara Sarai, Hagar dikawini, Hagar, dijadikan Ismail kan? istri oleh Abraham. Nih, kutunjukkan Mana? datanya ya. Oke, Katanya, bentar. itu kan anak sundal itu. Ya, berarti kau menuduh Ismail bersundal. Berarti kau menuduh Ibrahim bersundal ya? Ya jelas lah, memang ada sejarah. Oke, bentar ya, bagus. Setelah dia ini biar- barulah ya. kami. Ya, oke. Berarti kau menuduh bahwa
Abraham itu bersundal. Pantaslah kau ya, barang siapa yang mengutuk Abraham maka Tuhan akan mengutuknya. Baguslah. Ya, kita lihat ya teman-teman, kitab Kejadian ya, dimana Hagar dengan saat dijadikan istri. Bentar. Saya bukan pendeta. Kalau pendeta udah bisa ku jawab semua itu. Alah, kau awam aja pun. Bentar. Ya, Makanya kau jadi Kristen jadi kayak gini, nggak ngerti apa-apa. Bukan. Pantaslah kau jadi Kristen. Loh, Kau nggak ngerti kita apa-apa. Ini kan di ayat Kristen saya bilang saya masih belajar. Saya nggak munafik, saya bilang saya udah pintar. Tapi saya mulai terbuka. Ya makanya kita Saya mulai tunjukkan, ntar Nah, terbuka. kata-kata Bagaimana? Ya kita begini, dalam dia dulu, jangan fokus kemana-mana dulu. Dari masih tadi kau lompat-lompat, membahas bentar dulu. kejelekan Lari-lari, kita jangan pada kemana-mana. suami saya. Jangan lari-lari, nggak usah lari-lari. Kita tunjukkan ya, kalau kau menuduh Boleh, bahwa boleh ya. Hagar Kalau itu, nggak boleh sih. jangan lari-lari. Ya, Bahas kan dulu belum ini. Udah Ntar kan aja kok. jadikan istri ya. Baju papi. Jangan boleh lari, saya nggak lari kok. Tadi orang diturunin. Ayo Nggak pernah aku nurunin, nggak kau di banned Tadi karena kau pertama berbekas. Nggak, karena ini. kau diajarkan di Kristen berbicara yang kasar. Memang di Kristen itu berbicara kata BODOH itu memang banyak. Ya masuk dia laporan, ada yang report juga. Nah, ini ya, kita kasih datanya teman-teman ya. Ya, yang mana datanya? Ini nih, Mas, sabar kau. Kalau aku tuh pakai data, nggak pakai bacot. Nah, ini dia. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hamba itu yang kan tahun. Teman dulu. Nah, ini. Nah, kita lihat ya. Kita lihat teman-teman, orang ini nggak ngerti apa-apa tentang kitabnya, bahkan dia mempelintir kitab sucinya sendiri. Saya akan membuktikan bahwa dia nggak ngerti sama Masih sekali. belajar loh. Iya, makanya ku ajarin, ku injili kau di sini. Iya, Nah, nih ya. apa? Yuk kita tunjukkan teman-teman ini. Kayak Tuhan. Jadi Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Sejak kapan? Kau baca itu. Kelihatan loh. Dulu ada kau. ketutupan. Kejadian pasal 16 ayat ketiga. Kau menuduh Abraham bersundal kan? Nah, ini bukti kau terlaknat dan terkutuk, kata Tuhan gini. Barang siapa yang mengutuk Abraham, kau bilang Abraham bersundal kan? Tuhan akan mengutuknya. Bukan Tuhan kau aja yang kau kutuk, Abraham pun kau kutuk. Ya. Kan belum kawin. Tuhan pun kau kutuk di Galatia pasal 3:13. Barang siapa yang mengutuk Abraham menjadi istrinya. Kau nggak baca itu? Enggak, belum kawin ini. Lalu berkatalah Sarah kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kejadian 12 ayat 3. Kau dengar itu, menjadi istrimu. Ngeles apa lagi? Dari tadi ngeles aja kerjamu. Kejadian 12 ayat 3. Kejadian 12 ayat 3 nih. Saya pernah baca Nih. ini. Nah, kau dengar ini, pantasanlah kau dikutuk sama Tuhan. Ternyata kau adalah orang yang mengutuk Abraham, mengatakan Abraham pesundal. Itu Nah, ini ya. bukan dari istri saya, itu jelas. Ya, jelas di situ adalah istri kok. Banyak pula cerita kau. Nah, nih ya. Ini bukti kalau kau kenapa kau terkutuk, karena kau katakan Abraham itu bersundal. Nih ya, kutunjuk kutuk. Ya. Ada satu. Loh, ini ayat yang mana lagi nih? Bingung aku. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini untuk Ibrahim. Kau mengatakan bahwa Ibrahim bersundal. Kau sudah mengutuk Ibrahim. Pantaslah kau dikutuk Tuhan karena kau mengutuk Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kau bilang berzina. Loh, itu kan bukan dari istri saya, itu memang jelas loh di. Loh, jelas di situ tertulisnya istri, kok masih ngeles di situ? Kan itu disuruh siapa? Jadi istrinya. Kan jadi istrinya di situ. Istri saya nyuruh, udahlah nikahilah dia. Kan gitu. Ya terus kan jadi istrinya. Kan jadi istrinya. Itu kan dikandung sebelum mereka sah. Mana di situ? Mana dalilnya kalau Ismail itu bersundal dulu, Abraham baru punya anak? Jelas. Jangan bohong kau. Aduh, nampak kali ini dia memfitnah Ibrahim, Nabi Ibrahim guys. Dia bilang bahwa Nabi Ibrahim itu bersundal dulu baru punya anak. Waduh, parah ini orang ini. Orang Yahudi aja nggak ada loh bilang begitu loh. Gila, ini penghujat parah ini. Pantas loh orang seperti ini ya. Parah ini orang ini. Jadi gini teman-teman, wajar orang ini. Lah itu jadi istrinya kok di situ. Iya, tetapi karena perbuatan mereka udah ketahuan oleh Mana? istri saya.
Di mana juga tertulis bahwa dia ketahuan ketahuan. oleh Sarai? Di mana? Di mana ketahuan kalau dia lagi berhubungan badan? Di mana? Di mana? Di mana kejadiannya Itu dilabrak? kan pembantunya. Ya di mana Tertera, dia bersundal dengan Agar tuh di mana dalilnya? Ih, parah kali kau menghina Abraham. Nah, bukan Astagfirullahalazim. bukan Di dari mana itu tertulis tadi. kalau Hagar itu bersundal dulu baru punya anak? Di mana? Yang kau tahu kan, Yesus itu punya silsilah sampai ke Daud. Daud itu, nah ini aku kasih tahu ya. Ya, Nah, kalau Yesus punya silsilah sampai ke Daud, gini, nih ku ajarin. Kalau Yesus punya silsilah sampai ke Daud, maka Yesus itu bisa disebut dengan keturunan pezina. Karena Daud sendiri itu di dalam kitabmu dituliskan sebagai seorang pezina. Daud itu meniduri Batseba, ya istri orang, punya anak Salomo. Nah, Salomo itulah keturunannya sampai ke Daud menurut kitabmu. Kemudian Yehuda meniduri Tamar. Yehuda inilah keturunan kalian juga ya, keturunan Tuhan kalian menurut kalian ya kan? Kan karena menurut kalian Yesus itu sampai ke Yehuda kan. Nah, mari kita lihat Yehuda itu punya anak dengan Tamar gimana sih gitu. Nah, kita lihat. Jangan ini kenyataan yang harus kamu terima bahwa Yesus sendiri itu adalah hasil hubungan terlarang antara Yehuda dengan Tamar. Ini benar kalau kamu mengakui loh ya bahwa siapa namanya Yesus itu punya silsilah sampai ke Daud. saya kan baru belajar untuk Alkitab ini. Tadi saya ajarin kamu. Semalam Ini loh. Semalam kan nanti saya naikin. Iya Saya itu pengen loh, lihat di itu loh, ayat-ayat itu loh jelas sekali orang yang mengutuk Abraham itu adalah orang-orang yang terkutuk. Kamu termasuk salah satunya. Kamu termasuk orang yang terkutuk karena mengutuk memang Abraham. waktu saya di Islam juga itu lebih menghakimi orang. Alah, nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya, nggak ada yang peduli. Makasih kamu aja yang buruk ya. Tidak ada dalam Islam itu diperintahkan menghakimi. Di dalam Kristen, nih, kalau dalam Kristen itu lebih parah. Kamu tidak boleh mengucapkan salam, nih ya. Kamu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang-orang di luar agamamu. Kristen yang ajarannya tuh kejam. Mana orang dulu yang nggak mau kok. Saya juga dulu Loh, ngucapin mana di dalam Islam itu tidak boleh mengucapkan salam kepada non Muslim. Mana? banyak. Di dalam Kristen tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang tidak seagama dengan kamu. Nih, saya kasih kamu datanya lagi. Saya tuh dari tadi tuh pakai data. Kamu dari tadi cocongor aja ngomong aja. Nih saya injili kamu nih. Ini dari tadi tuh saya kasih data ke kamu loh. Kamu tuh harus baca loh kitab suci sendiri. Ayat-ayat Al-Quran. Alah, nggak usah banyak cerita lah. Kamu tuh udah bohong, udah kelihatan. Ya kalau di Alkitab, saya juga dulu gitu. Cari-cari Jikalau kesalahan. seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Tuh, pertama orang Kristen tidak boleh menerima orang di luar Kristen masuk ke rumah kalian. Janganlah memberi salam kepadanya, tidak boleh mengucapkan salam. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Tuh. Itu di ayat apa? Ya itu di dalam kitabmu, di dalam 1 Yohanes, 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 mau bilang apa? Mau bilang ini kan cuma Yohanes yang nulis begitu. Oh, ya Yohanes. Mau bilang apa Yohanes? Ngaku murtad, tapi yang dibilang saya masih belajar kitab loh. Maksudnya Makanya saya saya ajarin. dari semalam saya gini ya, kawan-kawan ya. Semalam udah masuk room ini juga saya dibilang mau naik. Saya itu pengen nampilkan. Udah nggak usah curhat. Kita langsung aja. Aku langsung 2 SKS ngasih materi aja. Udah. Nggak usah. Wes. Ini tak ajarin aja. Nah dalam kitab. Udah sini tak ajarin. Nah dalam kitabmu sendiri ajarannya tuh kejam. Kawan-kawan. Sini tak kandani loh. Ajaran dalam kitabmu sendiri itu kejam sekali ya. Nih bahkan kalau seandainya yang dituduh penyesat itu disuruh bunuh loh. Alkitab kan. Lah kan kamu kan katanya Kristen, aku kan kamu nggak ngerti Kristen. Nah saya nunjukin ayat-ayat supaya kamu belajar lebih lagi. Pengen buka ayat Al-Quran yang bisa. Lah kamu tuh nggak ngerti apa-apa tentang Al-Quran kok. Orang yang bahasa Indonesia aja kamu nggak ngerti loh. Nggak, kamu tuh loh. Indonesia ngerti kok. Kamu kan suruh bahas. Aduh, kita jangan mau dibodoh-bodohin lagi deh. Aduh, jaringan ya. Kowi kamu bilang bodoh karena dia seorang Islam gitu. Kalau bodoh dia nggak jadi presiden. Loh, saya nggak ada ngomong. Memang kebiasaan mempelintir bahasa. Iya, berarti kamu bilang Pak Presiden Jokowi itu Islam dibodoh-bodohi berarti. Saya juga lakukan dulu itu. Akan tetapi ayat-ayat tersebut. Ya mana ayat yang membodoh-bodohi? Ayo, ayat mana yang membodoh-bodohi nih? Kamu lihat nih ayat-ayat yang mengatakan. Aduh, suaranya putus-putus ini. Penghujat Abraham memang bukan dari istri asli kok. Istri sah itu.
Oh, jaringan mana nih? Cek. Berzina kok. Nggak usah cek, suaramu tuh jelas. Nggak usah sok-sokan pengen cari alasan mau kabur Iya, ya. tapi suara situ nggak kelihatan kedengeran. Suaraku kedengaran kok. Nah, kamu baca itu ajaran tuh, ajaran agamamu tuh. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Tuh ajaranmu tuh kejam. Ajaran macam apa kayak begitu? Nah, tuh ajaran di agamamu loh yang ngeri. Nah, kamu nuduh ajaran Islam. Kamu nuduh ajaran Islam kejam. Ajaranmu loh yang disuruh bunuh itu. Baik, engkau masuk ke dalam lubang ini. Saya mau buka itu. Malah saya nggak apa-apa sih, jadi belajar Alkitab juga. Ya, kamu tuh saya injili biar ngerti kitabmu sendiri. Kamu tahu nggak kalau Yesus tuh nggak tahu hari kiamat? Tuhanmu sendiri tuh nggak tahu hari kiamat loh. Yesus sendiri tuh nggak tahu hari kiamat. Kok Tuhan nggak tahu hari kiamat? Yang katanya itu di hari penghakiman nanti kiamat yang datang. Apa sih? Ya memang betul, tapi masalahnya jangankan di dalam kitabmu, di kitabmu aja tuh Yesus nggak tahu hari kiamat loh. Loh, ngapain dia harus bilang hari kiamat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian? Oh enggak, masalahnya Bapak tahu. Dia bilang dia enggak tahu. Saya dijelasin, aku akan datang. Mana dalilnya? Kamu nih ngomong apa toh? Dari tadi ngomong aku akan datang. Yang jadi hakim itu bukan cuma Yesus, bahkan Ratu Batseba pun akan jadi hakim. Lah kamu pikir tuh Ratu Batseba juga Tuhan gitu? Nah inilah kamu kan, makanya kamu butuh saya injili karena kamu udah ngerti-ngerti. Nah makanya bagus kamu masuk ke rumahku nih kan, dapat setidaknya kamu dapat pembelajaran Injil Bible dari saya tuh sekitar 3 SKS. Ya, nih saya kasih kamu data. Bahkan murid-murid Yesus juga menghakimi itu. Bukan cuma Yesus yang menghakimi, murid-murid Yesus juga menghakimi. Hari penghakiman loh, bukan menghakimi. Lah, di hari penghakiman nanti di akhirat murid-murid Yesus duduk di kerajaan di tahta yang sama. Ya sabar, ini aku lagi kasih data. Ya. Memangnya dari aku tuh kayak kamu kalau ngomong tuh yo ndak ada data gitu. Matius pasal 19:28 tuh. Kalau data Alkitab ya saya juga masih belajar gimana sih. Nah, makanya sini tak ajari. Ya makanya yo saya tuh bukan. Nah, kamu lihat tuh. Jadi makanya jadi orang itu ya, kalau mau masuk Kristen itu yo jangan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, karena ayat-ayat itu tadi yang pengen saya tambahin itu. Lah, kalau seandainya kamu betul-betul kekristenan karena kamu pinter ya pasti kamu ngerti kitabmu sendiri loh. Lah ternyata kamu nggak ngerti apa-apa. Ini aku yang ngajarin kamu banyak hal loh. Lah ngapain kamu jadi Kristen ternyata kamu nggak ngerti kitab sucimu sendiri gitu ya? Lah makanya berarti kamu masuk ikut-ikutan doang jadi Kristen. Bukan ikut-ikutan, karena saya ngerasa ngerti. Nah kita ajarin kamu nggak ngerti tuh baca tuh. Barang siap salah iki, salah. Nah, katanya kamu tuh murtadin karena kamu pinter. Lah pinter apaan? Bible aja kamu nggak ngerti kok. Apa toh? Nah kan kamu tadi bilang aku pernah bodoh. Berarti kamu kalau pernah bodoh berarti kamu sudah pinter dong. Saya mulai pintar. Ya udah, ini tak ajarin di kitabmu sendiri. Berarti kamu masuk Kristen itu sebelum mengetahui kebenaran tentang Kristen toh berarti? Bukan, saya. Lah kalau memang kamu sudah mengerti kebenaran Kristen, apa kebenaran Kristen yang kamu tahu? Saya pindah itu karena ada beberapa ayat di Al-Quran yang bikin saya, wah ini udah gak jelas. Ya di mana yang nggak jelasnya? Jelasin. Ini yang nggak jelas nih gini loh. Katanya Yesus yang menghakimi. Nah kamu baca itu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas kedua belah tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Itu ada penciptaan kembali tuh. Ada penciptaan kembali. Manusia diciptakan kembali. Kata kalian hanya dibangkitkan dengan roh. Padahal itu ada penciptaan kembali. Kan bohong sekali. Doktrin kalian bertentangan dengan kitab kalian. Ada penciptaan kembali setelah kematian. Itu buktinya ada. Maka lah itu kamu baca. Lah kamu baca itu loh. Gimana tuh? Aku kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali. Ya udah. Aku ada kelas bahasa Ibrani guys. Apa ini kok hari kiamat apa hari kiamat? Kamu baca mana? Itu hari kiamat kok dihakimi. Hari kiamat itu semuanya hancur. Dia jurai orang. Yang bilang ya Allah, pantasan kamu nih oten. Orang-orang tulul emang nekat, oten ya. Peracios. Iya Pablo, Salome. Memang kita ingin mengenal Yesus itu memang pakai logika rumit.
tapi mengenal Yesus pakai hati sangatlah mudah kan. Oh, Pakai logika hati dipakai mulu gitu. nih. Nggak pakai logika, pakai hati mulu nih. Baperan aku, Mas. Baperan berarti lu. Enggak baperan kok. Di Islam mengatakan bahwa manusia paling bersih itu Isa Al-Masih. Benar kan? Mana dalilnya? Sejak kapan kami bilang dia paling bersih? Ya bersih, aku ya bersih mandi aku. Ya cepi gue mandinya 5 kali sehari ya bersih. Aku iki ngedabru juga loh Pablo. Nek ngomong ki yo pakai data ngono lho. Ojo ngomong kedabru sae. Minimal gue ayat kayak dibahas. Go ayat ngono iki maneh kok malah ujug-ujug bersih-bersih ngendi. Nek ngomong ki yo ojo ngedabru, malu ki lho 304 sing nonton ki lho. Wes kokean konten ngedabrus aja melu-melu ngedabrus. Ojo ngedabru lah wis kakehan. Ojo Kisah hidupe Isa Lah iki Al-Masih ora ora ngegas jelas loh. kok. Lah ora jelas gimana Isa Al-Masih. Isa Al-Masih iki bukan Tuhan yang menjelma jadi manusia loh. Yang ora jelas kuwi nek awakmu ngomong bahwa Tuhan ki Iya. jadi manusia. Lah nek Tuhan ki Tapi jadi ya, manusia ya berarti nopo Tuhanmu yo, saiki yo nopo manusia. Akeh wong Tapi ngene lho nih ya, ngene lho. ngomongnya Isa Al-Masih sama kan iku. dekne Isa kan dianggap Yesus iku. suci, tapi sayangnya kita tuh muslim tetap menjadikan dia sebagai rasul gitu loh. Nggak jadi tapi Tuhan. betul. Anehnya lagi ya, teman-teman kita Kristen ini loh mengemis-ngemis Al-Qur'an untuk memperlihatkan bahwa Nabi Isa itu disucikan dan dimuliakan dalam Al-Qur'an loh. Lah ini kenapa? Aku merasa menduga ya, teman-teman kita Kristen ini nggak pede sama kitabnya. Kenapa? Ya karena di kitab mereka sendiri tuh Yesus dikutuk loh. Bukan disucikan tapi dihinakan. iku Nah, makanya soal mereka kutuk iku aku nonton loh Umi. Lah, yo wis kuwi jelas sih. Kutuk iku kan wis Lah, iki jali- dijawab iku mulai. lah apa jawabannya mulai apa? sebelum ngono aku mulai berpikir iku. Mulai reuni. Iku sebulan lalu iku ya. Loh, iki loh, Tuhanmu dikutuk ya. Ini tak kandhani ya. Yo. Nek di Quran kuwi Nabi Isa tuh dimuliakan wajihan fit dunya wal akhirah. Nek dalam kitabmu sendiri. Lah kenapa orang Kristen seperti Pablo ini mengais Al-Qur'an untuk membuktikan bahwa Nabi Isa itu disucikan, dibersihkan dan dimuliakan? Iku wis dijawab. Jadi Di dalam kitab bahkan- aku harap Iya, cerita bahkan- ternyata di dalam kitab kalian terkutuklah yang mati Nah, di tiang salib. itu. Ngono, Yesus kuwi Jadi, terkutuk. Yesus itu mau dia sampai ke paling hina sekalipun. Lah berarti Gimana kemuliaan sih? Tuhan udah nggak ada dong. Berarti Tuhan itu tidak mulia berarti. Tetap ada karena kan Lah, apa mulia kok artinya terkutuk. itu loh. Terkutuk itu kan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Lah dia kan berdosa toh. Kok ora ngerti kalau dia berdosa? Dosanya apa? Dosanya Oh, iki apa? tak kandani nih, tak kandani dosanya nih, tak kandani. Makanya kau ini baca Bible tuh lengkap. Iya. Udu cuman ternyata tak kira jadi Kristen karena belajar, tahu-tahu cuma melu-melu ae. Yo iku Yesus enggak ening dosae. Ada, Yesus tuh berdosa. Kowe iki ora ngerti apa-apa. Kowe iki lho ora ngerti apa-apa. Tak kira kowe iki jadi Kristen karena berilmu, tahu-taunya ngikut-ngikutin orang. Aku seneng neng kene aja Padahal- dibaca kitab loh. Padahal Hmm. Ustadz Abdul Somad pernah berkata bahwa Yesus itu tidak pernah berdosa sama sekali, manusia paling suci. Nah, di kitab kalian dijadikan berdosa Yesus. Di kami memang begitu. Di- Nabi-nabi itu maksum semuanya. Nabi-nabi itu tidak berdosa. Di kitab kalian justru Yesus itu berdosa. Puji Kristus, semoga engkau Iya. semoga Lah, engkau kok menerima puji Yesus dengan Kristus? hati. Kita Kok menerima puji Kristus di kitabmu Puji Yesus Kristus. dijadikan berdosa kok. Puji Kristus. Ih lucu. Nah, nih. Kamu baca 2 Korintus pasal ke-5 21 nih ya. 2 Korintus pasal ke-5 nomor 21. Nah, ini bedanya Al-Qur'an dengan kitab kalian tuh menghina Yesus. Di kitab kalian itu Yesus Kalian kan kopi. Hah? Mana Apa coba sih? lihat. Iya, ini kitabmu aja bukan cuma terkutuk, bahkan Yesus itu dikatakan berdosa karena yang berdosa yang harus mati. Maka Yesus itu mati, maka dengan begitu kalian mengatakan Yesus berdosa. Kalian menghina melecehkan Yesus dengan semena-mena kurang ajarnya. Padahal Yesus itu sangat dimuliakan dalam Islam. Nah, kamu baca itu. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Tuh. Kalau dibuat menjadi dosa, berdosa parah. Ya betul lah ini. Artinya Lah aku tak gini, tahu dibuat kamu. menjadi- Seandainya dibuat Ah, kalau dia tidak berdosa, maka kalau dia dijadikan berdosa, maka dia berdosa apa enggak? Enggak, tak ambil contoh nih ya. dia menanggung dosamu. Ah, Yang sekarang Ah, kamu kemudian- kamu Nah, yang sekarang ya, kau dia katain menanggung. dia, yang sekarang Lukas kau katain 15. dia, seperti itu loh. Dia Lukas sudah 15. menanggung dosamu. Bentar. Lukas 15 ayat 18. Bentar, kita
Pertama ya, kalian menolak bahwa dia dijadikan berdosa. Kalian bilang dia menanggung dosa-dosa saya. Berarti ketika kamu menanggung hutang saya, kamu berhutang apa enggak? Ya berhutang lah. Ya sudah, ketika Yesus menanggung dosa orang, dia berdosa. Saya membayar itu. Ini Mbak, dengar dulu. Saya tanya, saya punya hutang toh, saya punya hutang. Kamu diam dulu coba Bi, aku sama si Pablo dulu. Pablo. Anak muda Aduh. 17 tahun dia membunuh. Nah, Aduh. Saya mau enggak dulu sama Pablo dulu. Pablo. Saya tanya. Saya sama Pablo, coba Pi kamu meneng kamu udah nggak ngerti apa-apa loh. Saya mau tanya sama Pablo. Yesus ini kan pertamanya kan tidak berdosa Pablo. Memang sampai dia naik ke surga. Iya, hari tak konsep. Nah, ketika Yesus menanggung dosa, dia jadi berdosa apa enggak? Tidak. Oke, kamu punya hutang, terus saya tanggung hutang kamu, saya punya hutang nggak jadinya? Itulah bedanya. Berarti kalau Mbak dengar dulu Mbak, bukan duniawi. kasih contoh kayak gitu, saya kasih contoh juga nih, ibaratnya Loh, yang anak ngasih kecil. contoh hutang Dengar piutang dulu. itu kok kalian sendiri kok. Kalian yang bilang bahwa yang menebus hutang itu adalah hutangnya manusia, itu yang harus membayarnya manusia nggak sanggup, yang mampu membayar ya Tuhan sendiri. Nah, ketika kamu punya hutang terus ditanggung sama Yesus jadi punya hutang nggak? Ya iya dong, makanya dia membayar karena dia jadi punya hutang. Sama ketika kamu punya dosamu ditanggung Yesus jadi berdosa dong karena dia menebus dengan kematiannya. Loh kok tidak? Ada, saya bisa tunjukkan. Ada. Memikul beban iku. Ya, ada. Dia melakukan berbohong dosa nggak? Berbohong dosa nggak? Berbohong ya dosa. Nah, ketika Yesus mengatakan ada tertulis bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga, di mana itu tertulis? Memang ada ayatnya itu dan itu kan tergenapi. Oh, ada tertulis di dalam Lukas pasal 24:36. Loh, mana tergenapi? Orang dia bilang tertulis kok tergenapi? Iki opo tuh Cubabe ini? Cubabe kamu nih apa sih Cubabi? Nggak jelas banget Cubabi lah. Dia sebelum kejadian dia sudah memberitahukan ke murid-muridnya. Itu Apa sih? Jadi Di mana tertulis? Wong aku tak takon di mana tertulisnya kok malah terjadi. Iki opo tuh Cubabi iki lho. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? oh yang dia naik ke surga ya. Oke, tak nih, kita kasih aja bohong selesai gitu loh. Susah. kita kandani, kita kasih data ya, tak kasih data. Aku ki nggak biasa ngomong nek iki yo, nek ngomong sembrabut gitu aku nggak biasa. Oke, tak kasih data. Nah, kalau seandainya kita lagi ya, kita lihat ya. Lukas pasal 24 ayat 46. Nah, ini kebohongan Yesus kilo. Ini aku bisa mengatakan bahwa ini kebohongan Yesus. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Lah di mana itu tertulisnya? Kalau ada tertulis berarti dia tidak bohong, berarti tidak dosa loh. Nih kalau seandainya tidak tertulis berarti dia bohong. Gimana itu? Lah dua-duanya kalian kok jeda nengok Google iki piye? Kok nengok Google berarti kalian ki betul-betul nggak ngerti apa. Kalian tuh Cari jawabannya itu. kenapa kalian ki kok nggak belajar dulu terus sebelum masuk ke sini gitu loh? Mbok yo belajar gitu biar ngerti anak-anakku. Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Mbok yo minimal tuh belajar dulu. Jubabi. Mbak, Apa, Pablo? agamamu itu datang setelah 600 tahun. Lah, Jangan kamu dulu. Protestan apa Katolik? Dengar dulu. Iya, dengar aja, dulu. jangan kemana-mana. Siapa mau tempur kau? Yang menyentuh Yesus, yang berbicara kepada Yesus, yang empat mata sama Yesus 12 tahun menyatakan dia adalah Allah itu sendiri. Dia apa? Siapa yang bilang kalau dia Allah? Tunggu. Siapa yang bilang? Murid mana yang mengatakan dia Allah? Coba kasih datanya. Murid Yesus. Siapa? Mereka mengatakan Mana murid dalilnya? Yesus. Yang Baca mana di dalilnya? Alkitab ada. Loh, mana? Di Alkitab ada. Mana coba nggak ada kok. Nggak ada Dalam kok. gambar ada. Nggak ada. Bohong kamu. Bohong kamu. Noise, Bang Ben noise. Kamu bohong. Kamu jangan bohong. Nggak ada. Murid Yesus mengatakan dia adalah Allah. Bohong. Bohong kamu. Jangan bohong sama kami. Yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Tiada jalan Berarti menuju Yesus Bapa Bapa. kecuali melalui Yesus. Berarti Yesus Bapa. Yesus Bapa itu sendiri. Yesus adalah anak itu sendiri. Oh, berarti Yesus Bapa. Yesus adalah anak. Bapakku adalah anak ternyata. Anak adalah Bapa ternyata. Berarti kamu ini bukan Tritunggal toh?
Wah, bidat wones iki. Waduh, kamu lele. Sebelum masuk ke dalam room seperti ini, Bu, belajar sih. Kalau enggak, yo nanya wae lah. Kalau kenapa tadi si Jubabi nggak saya izinkan bertanya, karena dia sudah mengaku pintar dari awal. Saya itu tergantung siapa yang saya hadapi. Kalau memang kalian itu sudah disclaim bahwa kalian itu tidak ngerti apa-apa, saya tidak akan mempertanyakan banyak hal sama kalian. Justru saya akan memberikan pengetahuan. Tapi kalau kalian sudah klaim dulu bahwa kalian itu pintar, maka kalian saya hajar dengan pertanyaan-pertanyaan Jubabi contohnya. Nah, kamu itu si Pablo, sejak kapan murid-muridnya Yesus itu kalau memang dia mengaku Yesus adalah Allah, kenapa dia kabur ketika Yesus mau disalib? Masa mereka itu tahu kalau ada Tuhan di samping mereka kok kabur ketika diculik gitu? Ini piye ceritane? Logikanya wae lo. Harusnya malah muridnya tuh ketika dia tahu Yesus mati dan bangkit, bahwa dia tahu kalau itu bukan Tuhan, karena masa Tuhan mati dan bangkit? Kowe iki piye toh? Kok aneh gini? Liga lawak aja lah, banyak pemain lawak tu. Tidak ada istilahnya tersinggung, nggak ada itu. Iya, bagus Bang, bagus gitu ya Bang, nggak boleh tersinggung. Sekalipun Uni dan agama Uni itu musuhin kita pun kita bahkan mengampuni dan saling mengasihi. Iya Bang, sekalipun musuh itu. Nanya iya dulu. Sejarahnya dulu begitu Bang, ketika tidak ada yang sama Bang. Itu hal yang Bang, enggak Bang, sejarahnya memang begitu. Itu hal yang sangat menarik dibandingkan beragama yang kita tidak tahu benar apa enggaknya gitu. Iya. Pokoknya dalam agama kami Kristen, Kristen itu bahkan sekalipun musuh gitu loh, sekalipun musuh dikasihi kan Bang? Kita ampuni. Ya, jadi kita saling kalau mengasihi istri gitu. Abang diperkosa gitu, Abang ampuni pemerkosanya ya. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tawa aja, nggak apa-apa. Yuk. Lah, kok ketawa? Berontak akalnya. Berontak akalnya. Akal sehatnya berontak. Ibu Uni yang terkasih, yang sangat mungkin menurut saya sih itu pemikiran terlalu dangkal menurut saya sih ini ya. Loh, katanya dikasihi musuh ketika istri Anda diperkosa, Anda kasih. Begini. Kalau memang ajaran kasih itu ajaran yang benar, dia pasti bisa diterapkan dan dijadikan sebuah hukum positif dalam sebuah negara. Faktanya nggak ada satupun hukum positif dalam semua negara menggunakan ajaran kasih, Suarez. Yang digunakan adalah ajaran yang berpatokan pada prinsip keadilan, bukan pada prinsip kasih. Berarti itu ajaran tersebut, menurut Anda ajaran ngaco gitu loh, nggak bisa diimplementasikan itu. Ngaco, mutlak ngaco saya bilang. Enggak, tapi enggak apa-apa. Dia kalau istrinya diperkosa, dia akan mengasihi pemerkosa istrinya. Begini. Apa? Dengarin ya, jangan dipotong-potong dulu ya Uni. Iya, Suarez. Ini misalnya nih istri saya diperkosa nih ya. Ya. Dalam ajaran agama nih ya, kita diharuskan untuk mengampuni. Iya. Apapun, bahkan sekalipun dia dibunuh sekalipun, kita disuruh untuk mengasihi dan mengampuni. Inuis, siapa ini Inuis ini? Bang Ben, coba mic dulu. Lanjut. Bisa saling menghargai nggak nih di sini? Iya, maaf itu Bang Ben kebuka itunya mute-nya. Jangan katanya kamu orangnya santai kok baperan. Baru nulis aja kamu udah emosi loh. Enggak, bukan masalah itu. Emosi kan? Kita sedang menjelaskan dan seakan-akan tidak menghargai dan bukan Suarez. Saya justru menyuruh Bang Ben mute gitu loh biar kamu tuh saya lihat ini Ibu Uni ini terus memotong-motong terus setelah itu ya ampun itu loh ada noise itu. Jadi saya merasa kasihan juga umat-umat yang aduh apaan sih itu loh noise Bang Ben. Saya suruh Bang Ben merasa lah kok malah ini cara kok malah curhat agama Anda gitu loh. Aduh gimana ya caranya kalau kayak gini terus hanya akan gembira dalam kebodohan gitu loh maksudnya. Apa sih Suarez, nggak jelas banget sih. Saya tuh bilang Bang Ben noise karena kamu ngomong, makanya saya suruh Bang Ben buat mute. Loh, kok kamu jadi baper gitu? Apaan bukan sih? baper, kita saling mengingatkan di sini kan, saling menghargai juga kan. Buktinya saya menghargai kamu dengan suruh Bang Ben untuk mute itu biar kamu tuh ngomong kami dengar. Gimana sih ya, lu? seharusnya ngomong begini dong. Ya
bentar dulu Pak Iya. Bang Suwardin atau Mas Suwardin. Ini Apa lagi ribut Suwardin? dulu nih. Bukan langsung potong-potong begitu. Jadi kayak kita ngomong cuman sendiri doang gitu loh. Jadi ntar situ nanya lagi dan nggak selesai. Udah langsung aja deh. Ribet banget. Nah, jadi gitu. Hmm. Ketika istri saya misalnya dibunuh sekalipun, Hmm. agama saya itu tetap menyuruh gitu loh. Di dalam agama Umi nggak akan nyuruh begitu kan? Nggak boleh di Apa dalam Islam kurang- itu ketika apa- istri apa mau kurang diperkosa, baiknya? nggak boleh. Apa kurang Tidak boleh baiknya agama dengan Kristen? Suarez. Bentar Apa- Suarez. apa- Kamu kan tanya barusan. Kamu nih yang ngomong sendiri. Tadi kamu bertanya, saya mau jawab. Agama lain kan dia aja begitu. Nah, sekarang saya jawab. Dalam Islam kurang ajar kalau seandainya suami membiarkan istrinya diperkosa. Tidak boleh. Tidak boleh orang Islam mengasihi orang yang memperkosa istrinya. Itu kurang ajar atau bodoh namanya. Kenapa? Karena tidak menjaga harga diri. Istri itu dijaga. Istri itu jangan dulu, saya mau jelasin. Islam itu memerintahkan untuk menjaga bukan cuma istri, tapi juga menjaga harta benda dan menjaga anak dan menjaga diri sendiri. Islam ajarkan begitu. Ketika ada seorang laki-laki yang bersikap kasih kepada pemerkosa istrinya, ini patut dipertanyakan. Jangan-jangan dia pacaran nih sama pemerkosa istrinya nih. Kok dia mengasihi nih pemerkosa istrinya? Ini bahaya nih orang-orang ini. Oke, udah Umi. Hmm. Siapa juga nih ya, secara logika aja, siapa yang mau membiarkan istrinya diperkosa? Nah, kalau istrinya sudah diperkosa, terus kamu harus mengasihi pemerkosa Terus istrinya. setelah misalnya nih, Berarti kamu boleh melawan. Berarti kamu boleh melawan dong. Tunggu dulu. Misalnya nih, udah diperkosa, terus Oke, sebelum diperkosa, sebelum diperkosa, bentar. Sebelum diperkosa berarti kamu boleh melawan dong orang yang mau memperkosa istrimu. ya hindari. Kalau dia bisa dihindari kan. Oh, jadi kabur. Kamu kabur. Selain bentrok-bentrok, selain harus saling berantem gitu, ada kan Enggak, berarti kamu kabur gitu. menghindar saya bilang menghindar. Harusnya kalau istri kau diperkosa, kasih anak perempuan kau. Betul. Enggak, dia bilang gini loh, dia kabur Bang Ben. Ketika istrinya mau diperkosa, dia kabur, dia lari. Kok kabur sih? Bukan Dia kabur lari. nih, bukan kabur, bukan. Indonesia baik-baik dulu deh Ibu ya. Bukan kabur, bukan kabur. Aduh, Tapi parah. menghindari gitu loh. Lebih baik Ya. mengalah. Gimana ya cara apanya? Lebih baik mengalah untuk menang gitu. Tahu Emangnya nggak sih? orang yang memperkosa itu ketika kamu menghindar gitu dia kan berhenti gitu. Kalau memang seperti itu, menghindar adalah cara satu-satunya untuk tidak terjadi pemerkosaan. Nggak akan ada pemerkosaan, buktinya jangankan menghindar, orang yang sudah melawan pun masih aja juga diperkosa. Pertanyaan saya, apa solusi dari agama kamu ketika ada maling masuk ke rumahmu hendak memperkosa anak dan istrimu? Apa solusinya dari kamu? Apa yang kamu lakukan? Kasih si istri, kasih anak perempuan. Ini sebelum ini kejadiannya sedang mau terjadi nih, ya kan? Sedang mau terjadi nih kan ya. Saya belum lihat ayat-ayatnya tertuju di mana, tapi secara logika aja nih, kalau kita dalam keadaan genting seperti itu, apa yang kita lakukan? Ya tentu kita mencegah gitu loh. Kita Dengan cara mencegah. apa mencegahnya? Jangan sampai biarinlah harta benda Iya, kita dengan diambil. cara apa mencegahnya? Nggak mungkin juga datang seorang pencuri tujuannya cuma memperkosa gitu loh. Lah iya, dia sekaligus Kadang-kadang memilih, memperkosa gimana ya? itu memperkosa itu bonus. Memaksakan sesuatu kenyataan yang tidak memaksakan? masuk akal gitu loh. Gini. Oke, kita bikin kasus ya. Kasusnya ada nggak? Pertama dia mau mencuri rumahmu dan dia juga melihat istrimu yang cantik. Nah, pertama dia namanya penjahat. Di awal ingin Ada suaminya dalam keadaan Iya, ada suaminya. kamu Enggak. ada di situ. Nah, apa solusi dari agamamu ketika situasi seperti itu? Umi, itu tidak perlu pakai agama pun, tidak perlu pakai agama itu. Semuanya Lah, di agama tunggu. dalam keadaan seperti itu nggak usah. Di Nggak agamamu usah. kan nggak boleh nggak melawan orang yang ingin jahat sama kamu di agamamu? Astaga naga. Imi itu terlalu memaksakan gitu loh. Lah saya terlalu bertanya, memaksakan aku gitu. memang itu pernah terjadi kok. Kejadiannya bukannya sedikit kejadian seperti itu. Pertanyaan saya sama kamu, Enggak. boleh tidak Gini. orang Kristen ketika ada orang yang ingin menyerang kamu, boleh nggak kamu melawan? Tidak. Ya sudah, berarti ketika ada maling masuk ke dalam rumahmu hendak memperkosa istrimu, ya udah kamu berarti menghindar. Istrimu diperkosa, kamu menghindar, kamu kabur. Laki-laki macam apa kamu itu? Menghindar kamu. Kasih aja. Umi, Parah kali, Wak. gini dengerin dulu. Berarti kau kalau seandainya binimu diperkosa kau lari gitu ya? Berarti Ih,
dalam agama Umi itu kalau ketika ada maling, Hantam, hajar, hantam, nggak ada cari ayat, nggak perlu pakai hantam, hajar. Karena kami diperintahkan berjihad itu menjaga harta benda dan melindungi istri adalah jihad fisabilillah. Makanya laki-laki di dalam bang Ben mute bang, apa noise banget. Makanya laki-laki di dalam Islam itu diperintahkan, disunahkan, diajari bela diri dari kecil, diajari berenang, diajari naik kuda. Karena lelaki harus menjadi lelaki sejati karena dia akan melindungi istrinya. Ketika ada maling masuk ke dalam rumahnya, maka ketika dia bertarung dengan maling itu dan dia matinya mati masih syahid, masuk surga. Itu dalam Islam karena dia mati mempertahankan kehormatan dan keluarganya. Kalau dalam Kristen kau lari, bini kau diperkosa kau kabur. Astagfirullahalazim. Soraklah haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Astaga daga. Itu perempuan, kamu istrinya si cowok ini, kalau kamu diperkosa maling, lakimu tuh kabur loh. Apa yang mau kamu banggakan? Kabur lakimu ini karena tidak boleh bertarung dengan maling. Kau dikasih sama maling itu karena kalian mengasihi musuh. Ngeri kali. Itulah gunanya hikmat, Umi. Hikmat itu ada, hikmat itu yang dikasih Tuhan itu kepada kita sebenarnya. Untuk apa hikmatnya dari itu? Membedakan mana yang baik, mana yang benar itu. Apa? Jadi udah tahu ada maling masuk ke rumahmu, mau mencuri, ada masuk maling. Tidak ada hikmatnya. Buktinya ini kayak Umi, sekelas Umi ini aja dah. Masa ada istri perampok datang masuk, terus istrinya diperkosa, masa suaminya kabur? Umi bilang tadi saya kabur. Yang logika aja lah, nggak mungkin. Nah, oke, saya tanya, enggak. Sebenarnya ajaran kasih logika, ajaran paling bullshit gitu loh. kasih pipi kanan. Bentar dulu. Ganti-gantian soal, kamu diam dengar dulu. Tampar pipi kanannya, dia nggak mau kasih kok pipi kirinya. Dia komplain kok. Bullshit, makanya saya bilang ajaran kasih. Dia sendiri loh. Iya, jadi gini. Jadi gini, suasa. Iya, saya lurusin lagi ya. Enggak, saya lurusin lagi dulu, bentar Bang Ben. Saya lurusin dulu. Dia ini nggak paham ya maksud saya. Tadi kan dia yang bilang, bolehkah kamu melawan orang yang mau merampok rumahmu, masuk ingin memperkosa istrimu? Dia sendiri yang bilang tidak boleh. Kata dia, saya menghindar. Katanya lebih baik kita menghindar. Dalam agamamu mengajarkan untuk tidak melawan kan? Maka agamamu mengajarkan apa? Untuk tidak melindungi istri. Kenapa? Kamu tidak boleh melawan para perampok yang ingin memperkosa istrimu. Dalam Islam diwajibkan seorang suami melindungi istri. Kalau ada perampok, loh, kan kamu yang bilang, sekarang tunjukkan kepada saya. Dia gila dengan pemikirannya sendiri. Loh, oke, saya tanya baik-baik sama kamu Suarez. Kalau ada maling masuk ke dalam rumah kamu dan hendak memperkosa istri dan mengambil hartamu, kamu lawan atau tidak? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, kok malah ngeluh kalian? Saya cuma minta bertanya, dalam agama kalian, kalau ada maling masuk ke rumahmu dan mau memperkosa istrimu, kamu melawan atau tidak? Wah, parah ini laki-laki kayak gini. Selesai nih. Waduh, parah ini. Umi boleh berdiri dengan pendirian Umi yang seperti itu. Uni yang loh, kok pendirian saya? Kita bicara hukum, Suarez. Kita bicara tentang hukum. Nggak akan Umi terima ini kalau walaupun saya apa-apa. Saya mau kamu jujur. Kamu belum menjelaskan apa-apa. Oke, silakan secara logika. Saya diam. Kamu ngomong dulu 3 menit. Silakan. Saya tahu pemikiran yang Anda bawa di live ini sebenarnya untuk mengsugesti orang-orang Kristen untuk iman mereka. Saya tahu itu. Jadi apapun yang saya akan bicarakan sebenarnya tidak ada gunanya di pemikiran Bu Rifa ini, karena emang tujuan Bu Rifa ini bukan untuk mendengar diskusi, bukan, tapi untuk memberitahukan kami, oh begini loh sebenarnya agama kalian itu begini. Jadi tidak ada gunanya sebenarnya pembicaraan seperti ini. Saya hanya mau mengatakan di sini, Tuhan Yesus itu baik gitu loh. Apa yang salah? Tuhan Yesus itu ngomong begini, akulah jalan kebenaran. Siapa yang mengikuti aku? Kita nggak ke sana, kita nggak bahas itu. Enggak, kamu di sini. Enggak, karena gini, jangan sesuai, jangan lari. Bentar. Iya, tapi jangan lari dari tema lah. Kita kan bahas tentang hukum. Ketika istrimu diperkosa, kamu kabur atau enggak? Itu jawab. Jangan dipotong-potong dulu. Biarkan saya selesai, nanti Umi jawab, silahkan. Boleh Umi jawab bentar. Nih saya mau ngomong dulu, saya mau selesaiin dulu. Tuhan Yesus itu berkata gitu loh, ikutlah aku, akulah jalan kebenaran. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena memang tidak ada celah dalam kehidupan Tuhan Yesus itu yang menyimpang gitu, nggak ada. Jadi ketika kita ikut dia, ikut jalannya berarti bukan hanya sekedar mengaku saja gitu loh. Nah, begini,
tidak ada sebenarnya yang perlu didebatin begitu. Nggak ada. Ini tentang Tunggu, Suarez. Aduh, saya pikir bentar dulu. tidak ada yang mendebat kamu. Dengar ya, tidak ada yang mendebat kamu dari tadi. Jangan menuduh kami di sini mendebat kamu. Justru kami mengkonfirmasi apa yang kamu jelaskan. Tunggu bentar. Kamu nuduh saya mendebat kamu. Padahal kamu sendiri yang mengatakan di agama saya tidak boleh melawan orang yang mau memperkosa istri saya. Ya sudah, berarti kalian kalau ada istri kalian mau diperkosa, kalian kabur. Kok saya dibilang salah? Ya sudah, bantah. Kalau seandainya saya salah, bantah dan luruskan. Bukan begitu, Umi gitu. Terus dia jawab sendiri, aneh nih orang. Suami kamu yang bilang kalau kamu diperkosa dia tidak boleh melawan. Umi apa Uni sih? Ya terserah lah. Saya dengar ibu sendiri yang mengatakan itu, sendiri yang kasih. Kamu tanya suami kamu deh, kamu tanya suamimu. Kalau kamu mau diperkosa dia boleh lawan nggak? Perempuan, kamu tanya wanita, cewek. Coba kamu tanya sama suamimu. Ibu kasih 3 menit loh ya. Ibu kasih 3 menit sama kami. Jadi tolong punya etika kan, Ibu. Bukan, kamu juga nggak punya etika. Saya ngomong sama suami kamu, tapi kamu masuk nyeletuk. Kamu aja nggak punya etika. Karena tadi perkataan Ibu saya kasih ke suami kamu. Membiarkan itu artinya membiarkan yang tadi Ibu kasih contoh. Masa sih kalau istrinya diperkosa masa suaminya membiarkan? Nah, itu perkataan Ibu udah salah di situ. Ya udah tanya suamimu lah. Tanya suamimu, sayang. Ibu kalau kasih contoh Ya itu yang ampun. benar, terus sesuaikan konteksnya. Karena apa? Konteksnya yang tadi Ibu kasih itu, Ibu bawa-bawa kayak agama kami nggak pernah ngajarin kayak gitu ya. Nah makanya nggak ada agama yang mengajarkan memperkosa, tapi perkosaan itu adalah sesuatu yang terjadi. Saya tanya, kalau seandainya kamu mau diperkosa sama maling, agamamu ajarkan apa? Suamimu boleh melawan atau tidak? Dia bilang nggak melawan. Loh, kok kamu yang terguncang? Tanyalah sama lakimu, kalau ada maling masuk ke rumahmu memerkosa kamu, dia melawan nggak? Dia sakit hati sama lakinya nih. Marah sama lakimu, jangan sama kami lah, marah sama lakimu. Kita dengar semua nih Bu jawabannya. Rifa terus membodoh-bodohi Bu Rifa dengan pemikiran Anda yang sesat itu teruslah. Jadi supaya kan framing kamu itu cuma sebenarnya tuh kamu yang ular beludak, kamu yang menyesatkan. Anda Ya merasa udah, Agama mereka kasih contoh kayak Anda merasa kok agama kasih contoh? Itu kasus yang akan terjadi. Kamu tahu tidak, di televisi di mana-mana banyak pemerkosaan. Maka saya tanya, kalau terjadi itu sama keluarga kamu, membiarkan perampok datang dan melihat menonton kayak gitu aja. nah, berarti boleh di agamamu. Berarti boleh di agamamu berarti. Nggak ada yang Sabar, kayak gitu. Bu. Tuhan Iya, cewek, saya hikmat. Iya, saya tanya. persoalan hidup. Makanya Ya saya kalau tanya nggak apa hikmat, selu susah sih ya. diam dulu dong, kalian berdua ngomong ganti-gantian. Saya tanya sama kamu, Suarez dan istrinya. Kalau seandainya kejadian itu menimpa kamu, apa yang kamu lakukan, Suarez? Kamu boleh nggak melawan para perampok yang ingin memperkosa istrimu? Jawab. Ini dalam agama atau hukum? Dalam agama. Dalam agama. Ajaran agama kan harus diterapkan toh Mbak. Udah selesai. Saya mau kamu menjawab ya, jangan memframing, jangan menuduh, jangan tantrum, jangan curhat. Pertanyaannya adalah ketika ini masalah, diam dulu, Oke, saya saya mau jawab nih. aduh, ya, kalau Oke, seandainya pokoknya ada gini. maling masuk ke rumah kamu, apakah kamu melawan atau tidak? Karena maling ini akan memperkosa Jawab nih, istrimu dan berapa anak menit nih, perempuanmu. Bu Rifa? Aduh, bentar berapa dulu, menit? sebentar dulu biar kamu tahu poinnya. Kenapa kita kasih contoh itu? Pertama, ajaran agama adalah ajaran yang mengatur bagaimana kita bersikap, kecuali kalian tidak setuju. Yang kedua adalah apa yang saya bawa ini kasus yang bukan dicontohkan Islam, tapi kasus yang memang pernah terjadi. Bagaimana orang Kristen menghadapi ketika ada maling masuk ke rumahnya? Karena kalian bilang ajaran kalian kasihi musuh. Maling itu adalah musuh. Kalau kami tidak bisa mengasihi musuh. Nah, kalau ada maling hendak mencuri rumahmu, memperkosa anak perempuanmu, hendak memperkosa istrimu itu, wahai Suarez laki-laki seorang suami, apa tindakan yang kamu lakukan dalam agamamu? Ajarkan. Apa agama, bagaimana agamamu mengajarkan caranya? Apa yang dilakukan oleh kalian sebagai Kristen? Itu kalau kalian mau menjawab pakai dalil Kristen. Oh begini, dalam Kristen tuh harus begini, Uni, bawa dalilnya gitu loh. Apa yang harus kamu lakukan sebagai seorang laki-laki yang beragama Kristen? Udah berapa menit tuh nih Bu Rifa? Udah 2 menit aja kamu jawab. 2 menit aja ya, jangan dipotong-potong yang Bu Rifa ya. Saya sebenarnya dalam kasus kekristenan saya belum saya belum membaca semua sih ya. Alkitab saya itu dari halaman pertama sampai ke halaman terakhir gitu, belum. Jadi yang setahu saya dulu nih, tidak pernah ada contoh gitu loh dalam Alkitab itu seperti yang Bu Rifa jelasin gitu. Tapi saya ambil hikmat aja nih. Ada hikmat yang diberikan Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah itu. Ketika hal itu terjadi, semisalnya nih ada perampok masuk ke dalam rumah saya.
apa yang saya lakukan? Saya lihat nih ada rampok. Apa rampok ketika perampok itu mau menyerang kami, ya kami berlindung, kami menghindari, kami mencoba melindungi diri gitu loh. Iya kan, benar kan? Secara logika kan begitu. Kasus yang terjadi di mana ada perampok masuk ke rumah kalian, apa yang dia lakukan? Dia katakan dia menghindar, dia tidak melakukan pembelaan. Dia mengatakan seolah-olah ketika perampok masuk itu, perampok itu akan membawa pisang lalu menawarkan kepada dia untuk makan pisang. Perampok itu bawa bunga. Ya, kalau perampoknya bawa bunga, bawa pisang, bawa martabak, enak. Bisa kita melindungi diri dengan cara main bantal-bantalan, pukul-pukulan bantal gitu ya. Jadi kalau perampok yang masuk itu adalah perampok yang mungkin membawa, ya mungkin ayo aku bawa ini dong congklak, yuk aku mau merampok rumahmu nih, tapi kita main congklak dulu ya. Jangan bang gitu. Boleh begitu. Tapi ini kita bicara tentang kasus yang memang kasus ini terjadi, di mana yang namanya orang jahat itu membawa sesuatu, kalau ingin merampok tuh senjata tajam, dan dia bilang dia tidak boleh melawan. Inilah yang saya bilang apa? Yesus tidak mengajarkan sesuatu yang benar. Kenapa? Yesus membahayakan banyak sekali, ribuan nyawa. Tidak ada satupun orang, pastikan ini ya teman-teman, pastikan teman-teman, ketika ada perampok masuk, kecuali dia pengecut, masuk perampok ke rumahnya, lalu dia bilang, hindar sana, hindar sini, ayo aku lari ke dapur, kamu ngejar aku gimana, ayo, aku lari ke sini menghindar, ayo. Tidak ada begitu. Dikira perampok yang datang itu kayak film Home Alone gitu, yang perampoknya lucu-lucu gitu. Hah? Ketika perampok datang, dikira perampoknya datang bawa dakocan gitu. Ini kita bicara tentang perampokan yang memang pernah terjadi gitu. Bagaimana? Apa solusi dari Kristen? Pertanyaan saya, ketika ada perampok datang gitu, itu pertanyaannya gitu loh. Dan dia bilang dia tidak melawan, makanya dia bilang ketika dia tidak melawan maka dia membiarkan ya. Karena kalau dia bilang kami berlindung lah caranya. Apa yang berlindung? Ini kita bicara perampok gitu. Nah, dalam Islam itu apa? Ketika kalian mati mempertahankan harta dan istri, kehormatan kalian dan anak-anak kalian, karena kalian laki-laki, itu tugasnya menjaga istri dan anak, maka kalian mati dalam keadaan syahid. Itu Islam ajarkan begitu. Gak ada dalam Islam kasihi musuh. Kalau dalam ajaran Kristen, musuh dikasihani, tapi kalau seandainya saudaramu marah kepadamu, maka bawa ke mahkamah agama. Kalau ada yang berkata bodoh saudaramu kepadamu, maka masuk neraka, tapi kepada musuh dikasihi. Makanya saya bilang ajaran Kristen ini ajaran yang mengasihi orang-orang jahat gitu, karena Yesus datang untuk orang-orang jahat, bukan untuk orang yang tidak jahat gitu. Ini ngerikan, ini menguntungkan perampok. Memang ajaran ini menguntungkan perampok, merugikan korban. Ya, mengerikan ini mengerikan sekali nih kalau ada ajaran ini diterapkan ini. Jadi bahaya lagi satu hal ya. Orang-orang Kristen tidak akan mengikuti undang-undang di mana diwajibkan bagi setiap warga negara untuk berperang. Kenapa? Mereka tidak boleh berperang karena mereka harus mengasihi musuh. Maka ketika ada orang-orang yang memerangi kita dari negeri Wakanda manapun, tak dari negeri Konoha, maka mereka akan berdiri di belakang kita. Kita yang akan maju dalam berperang ini. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna ad-dina inda Allahi al-Islam.